Asamika itu yang seperti ada di puncak pas itu loh, itu dia terhampar semua kebun-kebun teh. Nah itu variannya Asamika. Terus programnya pemerintah juga banyak, pemerintah banyak juga memperhatikan kepada kepada petani dengan memberikan donasi bibit gratis yang biasanya gambung 7. Nah, termasuk di daerah saya banyak petani bisa menerima bantuan bibit dari pemerintah dengan varietas Asamika, dengan jenis gambung 7. Karena gambung 7 itu memang bagus sekali, dia punya bobot yang bagus, bisa menghasilkan secara teorinya di maksimalnya bisa sampai ke 4 ton kilogram kering per hektar per tahun. Nah, sinensisnya itu sendiri sangat masih langka. Oke, sinensisnya itu sendiri masih sangat langka. Jadi di tempat saya saja di Cianjur ini hanya ada beberapa tempat yang menanam sinensis. Yang mungkin mohon maaf saya sebutkan ininya nama perusahaan, barangkali nanti salah juga mohon nanti saya diingatkan. Di daerah saya itu ada PT Perkebunan Pasir Luhur, berada di Cisujen, Desa Cisujen, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur. Terus juga ada yang PT Sumatera Tobawangi, sudah Pak Galung, hormat saya untuk suhu. Nah itu juga yang kedua. Terus yang ketiga ada saya, Pasir Canar. Kemudian di tempat lain di Cianjur Selatan, di sama-sama Cianjur Selatan tapi di belahan yang lain juga ada Bukit Sari. Salam juga untuk Pak Rona di sana. Jadi masih sangat sedikit sekali. Jadi untuk di petani itu sepengetahuan saya di daerah saya itu belum ada sinensis jenis yang kita kenal saat ini. Sinensis ini jenisnya Ulong 27 dan Ulong 28. Nah, sinensisnya sendiri varietasnya sangat banyak sekali. Ada Ulong 27, Ulong 28, ada Sukui, ada Cingsin, terus Jabu kita juga termasuk, ya. Dan masih banyak lagi jenis-jenis yang lain. Oke. Terima kasih Bu Ratna sudah bergabung di sini. Nah, alasan kami memberikan tes sinensis itu diantaranya itu untuk memperbanyak tumbuhnya pohon-pohon sinensis terutama di sekitaran Pasir Canar. Kenapa memilih sinensis? Karena sinensis ini bernilai lebih bisa berlipat-lipat harga pucuk segarnya itu dengan harga yang berlipat dibandingkan dengan yang Asamika. Bukan berarti Asamika itu kurang bagus, bukan. Baik sinensis maupun Asamika itu sama-sama mempunyai keunggulannya sendiri-sendiri. Karena Asamika ini pemerintah sudah berjalan, nah kita ini para tea lover, Cianjur tea lover, sila, dan saat ini saya mengajak teman-teman semua untuk mewujudkan itu, dan ini sudah terwujud di tahap pertama di tahun kemarin. Terus sekarang ini kita lakukan di tahun yang kedua. Oke, jadi sinensis ini bernilai jual lebih tinggi di petani, terus dengan kualitas yang bagus dan sangat disarankan untuk diolah menjadi teh spesial. Kebetulan Pasir Canar sendiri itu mengolah saat ini hanya mengolah teh-teh spesial yang diantaranya bahan bakunya dibutuhkan sinensis. Jadi kenapa sinensis? Satu kita membantu pohon sinensis, di sisi yang lain pemerintah memberikan Asamika, jadi Asamika terus jalan, nah sinensis itu berjalan, jadi kita berdampingan, jadi saling mengisi satu sama lain, harapannya seperti itu. Terus yang kedua bernilai tinggi. Terus yang ketiga karena ujung-ujungnya nanti marketnya juga bagi petani, kemana ini teh sinensis akan dijual. Nah kebetulan kita Pasir Canar berada di sekitar mereka dan kita juga yang mendonasi mereka tidak akan insya Allah tidak akan bingung nanti setelah jadinya pucuknya dijual kemana, ya nanti kita ambil, kita yang beli untuk untuk hasil kebun pucuk-pucuk sinensis.
Itu terus kenapa, mungkin ada pertanyaan kenapa harus di Pasir Canar ya? Sedangkan kebun-kebun teh ini luas sekali di Indonesia. Ada di Garut seperti mungkin di tempat-tempat perkebunan yang lain yang selain di Cianjur juga banyak. Ini kenapa harus di Pasir Canar? Ya mungkin berhubungan karena kita yang bikin program, terus kita akan berusaha kemampuan bertanggung jawab sampai ke penjualan pucuk sinensis. Nanti kita ambil pucuknya jadi oleh Pasir Canar. Nanti penanaman tehnya sendirinya itu di lapangan kita arahkan juga. Jadi kumaha koneksi ya. Banyak koneksinya. Maaf ini koneksinya lagi ini, dicek dulu koneksinya. Oke. Jalan Cik. Oke. Jadi kenapa di Pasir Canar? Ya untuk membina mulai dari penanaman. Disinyalir setelah saya berkecimpung dengan para petani di sekitar di sana di Pasir Canar, ternyata dari sekian banyak petani itu hanya sedikit sekali yang mengerti tentang penanaman teh dengan benar. Jadi si pola perawatan di teh itu ada cara-caranya lah, seperti yang bapak-bapak di sini, mungkin teman-teman di sini yang tahu. Memang tidak, teh itu memang bisa dikatakan tanaman seumur hidup lah kalau orang kampung bilang. Ya, maksudnya jangka waktunya panjang, bisa sampai 50 tahun kalau ditanam. Jadi, tapi tidak bisa kalau hanya ditanam, dibiarkan, nanti cukup pucuknya, kita ambil pucuknya. Tidak bisa seperti itu. Jadi harus diarahkan bagaimana caranya supaya ini bisa menghasilkan menjadi usaha yang menjanjikan bagi para petani. Nah, di situ dibutuhkan edukasi untuk petani. Nah, kenapa di Pasir Canar itu ya diantaranya Pasir Canar turun langsung ke petani-petaninya. Setelah penanaman itu ada sentring. Sebagian besar dari para petani itu tidak mengerti apa itu sentring. Jadi sangat disayangkan sekali ya. Ternyata pas kita masuk ke petani itu banyak sekali kekurangan informasi tentang pola penanaman perawatan teh supaya bisa menghasilkan teh dengan baik. Jadi nanti kita arahkan sampai ke sana. Jadi itulah kenapa harus di Pasir Canar. Harapan Pasir Canar dengan adanya gerakan di Pasir Canar ini sendiri, nanti teman-teman yang di Garut barangkali atau di Bandung barangkali menggalang hal jenis yang serupa, atau mungkin saya yakin yang lebih bagus dari ini yang bisa membantu para petani di sekitarnya. Saya akan ikut turut mendukung itu ya, diantaranya dengan cara yang seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa mendongkrak juga bagi teman-teman di daerah-daerah lain. Nah, pola penanaman yang baik di petaninya itu sendiri, mereka itu waktu di donasi tahun kemarin, di tahun sebelumnya, di season 1 kita anggapnya, karena yang pertama yang bersama Sila, di saat saya menjelaskan tentang sentring, di saat saya menjelaskan tentang pemupukan, obat-obat yang disampaikan, sepertinya kalau teman-teman di sini sudah mengetahui ya. Terus apa itu fungisida, apa itu insektisida, apa itu JPT, zat perangsang tumbuh. Nah, petani di daerah saya ini itu sampai bengong gitu, saya ceritakan kalau ada jamur berarti pakai fungisida. Fungisidanya bisa bermerek A, B, C atau D gitu ya, saya katakan seperti itu. Terus mereka bengongnya gini, loh ternyata merek A itu fungisida, namanya kayak golongannya fungisida. Terus saya tidak pernah tahu bahwa obat itu namanya apa, tergolong ke fungisida untuk jamur. Pokoknya kalau saya ngobat, saya beli obat A, B, C, saya satukan terus saya aplikasikan. Jadi 3 jenis obat pestisida ini, ada fungisida, ada insektisida sama JPT. Mereka satukan dalam sebuah angkul yang untuk digendong untuk disemprotkan ke tehnya, itu disatukan terus disemprotkan. Padahal secara teori khusus untuk JPT, zat perangsang tumbuh, atau bisa dikatakan dengan nama penyubur. Penyuburnya sendiri itu tidak boleh disatukan dengan insektisida atau fungisida. Jadi harus diaplikasikan tersendiri. Nah, mereka kurang memahami itu. Jadi tugas kami
karena kami ini memberikan bibit ini di Pasir Canar, jadi kami lebih leluasa untuk mengarahkan ke petani tentang perawatan. Seperti di session pertama, perawatan pertama sudah dilakukan sentring pertama, dan kita sudah laporkan juga ke Silati House. Ya. Maksudnya gimana sih? Oke. Pasir Canar. Ya. Jadi pendidikan itu edukasi di petani itu barangkali mohon maaf kalau saya dianggap kurang sopan ataupun apa, tapi saya niatnya hanya sekedar mengingatkan kepada bapak-bapak yang duduk di pemerintahan barangkali. Jadi kami petani sangat berterima kasih sekali sudah dibantu bibit Gambung 7 dan sudah terrealisasi di tempat kami. Tapi alangkah lebih baiknya jika pemerintah itu datang tidak hanya bibitnya saja. Mohon maaf ini sekedar masukan. Tidak hanya datang bibitnya saja, tapi berserta edukasinya. Sehingga petani tidak hanya nanam dicecepkeun lah kata orang Sunda teh. Ditanam udah tinggal tunggu. Hasilnya jadi pohon teh itu jadi begini. Mohon maaf ini hanya sebagai gambaran. Karena tidak dilakukan sentring, biasanya kalau sentring itu yang dinamakan sentring itu pembentukan bidang petik, pembentukan pohon maksudnya. Jadi si pohon itu dibuat supaya beranting. Kalau di sentring itu dipotong 20 cm pertama katakanlah menggunakan sistem itu. Dipotong segini, setelah dipotong nanti keluar cabang. Nanti si pohonnya jadi akan begini, dari bawah itu sudah begini. Pada ujungnya, pada akhirnya. Sedangkan kalau yang tidak disentring jadinya begini, dari bawah terus saja berdiri sampai atas, baru dipetik pucuknya, barulah keluar ranting-ranting. Mohon maaf, jadi seperti cotton bud. Nah itu jadi banyak sekali di daerah saya yang seperti itu. Pada saat waktu tahun kemarin saya menjelaskan sentring, mereka ternyata kebingungan tadinya, apa itu sentring? Setelah saya jelaskan seperti itu, oh pantas, kenapa pohon saya tinggi batang bawahnya, tidak ada ranting satupun dari bawah, rantingnya setelah di atas 40 cm baru dia keluar ranting. Sedangkan pohon teh yang seperti itu kurang menguntungkan jadinya. Meskipun pupuknya bagus, pengobatannya bagus, perawatannya bagus, tapi bidang petiknya jadi kecil, hanya satu. Kalau dengan sentring kan jadi banyak. Ini bidang petiknya jadi lebih lebar. Kalau satu ya cuma segini. Nah itu bagian-bagian dari edukasi untuk para petani di lapangan. Barangkali kalau seandainya di tempat lain ada yang lebih bagus, mohon di share ya dengan saya bagaimana caranya mengedukasi petani, karena saya sedang bekerja di tempat itu. Jadi orang-orang petani-petani sendiri dengan edukasi seperti itu, alhamdulillah banyak yang merespon positif. Banyak sebenarnya tidak semua memang, mungkin karena mohon maaf karena SDM dari petaninya itu sendiri mungkin dijelaskan bagaimanapun tetap dia tidak bisa memahami. Jadi untuk apa dirawat? Ujung-ujungnya begitu ya. Kalau yang bicara Pasir Canar masih kurang serp gitu ya. Tapi kalau mungkin yang datang dari bapak-bapak dinas pemerintahan, mereka mungkin lebih percaya. Jadi diharapkan ada turun langsung ke lapangan, baik mungkin ke koperasi ataupun kelompok tani yang ada di daerahnya masing-masing, menyampaikan itu mungkin lebih dipercaya. Nah, sekarang oleh petani Pasir Canar sendiri, kami mempunyai kurang lebih 50 petani. Dari 50 petani itu jumlah luas areal tanah itu hanya 15 hektar gitu ya. Karena petaninya sendiri kadang-kadang satu petani itu hanya punya sekitar 2 patok lah. Kalau bahasa kami 2 patok itu, 1 patok 400 meter persegi. Berarti 2 patok hanya 800 meter persegi gitu ya. Ada yang 2 patok, 3 patok, yang 1 hektar itu hanya 1 orang yang di saya itu, Pak Nanang itu namanya. Nah sisanya sedikit. Rata-rata sih ada sekitar 7-10 patok. Sebagai gambaran, 1 hektar itu berarti jumlahnya 25 patok. Itu hanya sebagai